guru ya, ada pembinaan pada Bapak Ibu guru dan juga pada Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, ini tentunya apabila Bapak Ibu yang melaksanakan di sekolah magang itu mungkin terkait dengan AKPK-nya ya, mungkin tidak sama kegiatannya Pak Yana dengan Pak Lutfi, mungkin ya Pak Apong juga semuanya ya. Nah ini mungkin semuanya tidak sama kegiatannya di sekolah magang ya, mungkin beda-beda karena ini tergantung dari AKPK-nya ya, mungkin AKPK yang terendah, nah kita melaksanakan atau membangun dari kompetensi dari AKPK yang rendah itu. Nah itu. Nah, tapi yang jelas Bapak Ibu kalau sudah pertemuan yang kedua ini sudah tentunya sudah melaksanakan itu sebagian ya. Jadi biarpun belum selesai, tapi sudah melaksanakan kegiatan di sekolah magang. Nah ini di sekolah magang tentunya ini sudah melalui izin dari pembimbing ya, sudah diizinkan, sudah ditandatangani programnya dulu waktu di IST 2 sudah ditandatangani oleh ya guru pembimbing atau apa itu pembimbing diklat. Nah, sudah ditandatangani. Nah, di sekolah magang itu berapa hari? Nah, mungkin sekitar 1 minggu kurang lebih itu. Nah, sisanya di sekolah induk kurang lebih ya 30 hari. Karena total pertemuan di kegiatan di UJT 2 itu 38 hari. Jadi selama 38 hari itu dilaksanakan di sekolah magang itu hanya 1 minggu kurang lebih, sisanya di sekolah induk. Dan juga jangan lupa, ini pesan saya, semua kegiatan di UJT 2 ini harus semua terdokumentasi. Jadi semua Bapak Ibu di dalam melaksanakan kegiatan itu harus ada dokumentasinya. Ini jangan lupa ya, jadi harus di shooting atau di foto ya, atau apa itu ditulis. Nah ini semuanya itu harus didokumentasikan karena ini terkait dengan laporan yaitu terakhir itu RTLPP itu nanti. Jadi laporan RTLPP itu semua kumpulan dari kegiatan Bapak Ibu itu harus didokumenkan dari hari ke hari ya, dari minggu ke minggu itu harus dikumpulkan semuanya, itu masuk di laporan yang namanya RTLPP. Di dalam RTLPP itu di situ di dalamnya itu ada apa itu PKKS, ada pendidikan kinerja kepala sekolah ya. Di situ ada workshop ya. Nah, di situ juga di RTLPP itu ada mungkin apa itu pembinaan guru atau istilahnya itu PKG. Nah, itu ada penilaian kinerja guru. Nah, juga di situ ada juga PTS ya. Nah, itu. Jadi semua laporan itu masuk di RTLPP secara berkelompok. Nah, itu. Maksudnya berkelompok itu ini kelompoknya PKKS. Ini kelompoknya PTS ya. Nah, ini kelompoknya apa itu PKG, dan seterusnya kan itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kelompoknya yang di sekolah magang AKPK itu ya. Nah, itu nanti untuk membuat laporannya seperti itu ya. Nah, jadi ini mulai ini saya pesan sejak dulu sudah pesan jangan lupa, jangan sampai itu tidak didokumentasikan. Tadi di shooting juga itu jadi yang di shooting tadi, yang di video itu nanti kumpulan dari foto-foto video tadi, nah itu bisa diambil sedikit nanti, nah itu nanti akan ada untuk ditampilkan ya, nanti ada pada saat pertemuan di IST 2 itu nanti
itu ada nanti presentasi. Ya. Presentasi itu Bapak Ibu bisa mengambil dari semua yang dilaksanakan itu. Nah, itu mungkin hanya sepotong kan tidak mungkin. Kegiatan selama 38 hari itu dilaporkan hanya dengan waktu 10 menit ya. Tentunya itu harus panjenengan memanfaatkan ya, selama 38 hari itu laporannya itu hanya dibutuhkan waktu ya, presentasi itu hanya kurang lebih waktu 10 menit. Dan juga nanti Bapak Ibu ada tugas buat video 7 menit ya. Nah ini buat video 7 menit juga, itu video-video untuk kegiatan Bapak Ibu selama 38 hari ditambah di kegiatan IST 1 itu kurang lebih ya 10 hari lah sama IST satunya itu. Nah itu semuanya bisa nanti dimasukkan di dalam video 7 menit itu, dan juga bisa dimasukkan di presentasi kurang lebih selama 10 menit itu. Dan juga nanti yang terakhir di IST 2 itu ada yang namanya gelar karya ya. Gelar karya itu juga demikian, itu kegiatan Bapak Ibu di dalam kegiatan diklat calon pengawas ini semuanya kadang ditumpuk di situ yang namanya gelar karya itu. Jadi gelar karya itu seperti Bapak Ibu di laptop itu, di meja itu akan gelar semua kegiatan Bapak Ibu selama diklat calon pengawas itu. Mungkin selama gelar karya itu akan dikunjungi Bapak Ibu dengan teman yang lain atau dikunjungi dengan pemateri atau pembimbing untuk melihat karya Bapak Ibu selama diklat cawas ini. Seperti itu. Makanya saya pesan, jadi semua kegiatan harus didokumentasikan. Seperti ini, kegiatan ini pun juga harus direkam ya, direkam sehingga nanti pada saat pembuatan video ataupun pembuatan presentasi nanti itu bisa diambil berapa detik, berapa menit kan itu. Dari pertemuan ini diambil nanti pertemuan Bapak Ibu sosialisasi di sekolah induk, sekolah inti itu. Nanti tambah kegiatan di sekolah induk itu, mungkin Bapak Ibu sedang workshop pembelajaran, workshop untuk pembuatan perangkat mengajar. Itu ya, itu membuat kurikulum ya. Itu juga itu diambil sedikit. Tuh ya. Nanti mungkin Bapak Ibu di dalam melaksanakan PKG itu tadi ya, panduan kinerja guru itu juga diambil. Ini semuanya kegiatan itu harus ya didokumentasikan. Tapi Bapak Ibu di dalam melaksanakan kegiatan itu jangan lupa, Bapak Ibu sekarang posisinya tidak guru lagi. Bapak Ibu sebagai calon pengawas, diklat calon pengawas. Nah, pengawas itu yang dibawa pada saat melaksanakan tugas, pada saat pertemuan dengan guru, pada saat pertemuan dengan kepala sekolah, yang dibawa yaitu instrumen. Itu. Makanya Bapak Ibu jangan lupa instrumennya. Itu. Jadi kebiasaannya itu pengawas itu masuk ke sekolah itu harus membawa instrumen. Kalau dulu Bapak Ibu sebagai guru ya masuk ke kelas itu yang dibawa perangkat mengajar, RPP. Itu. Jadi kalau dulu Bapak Ibu sebagai guru masuk ke kelas berhadapan dengan anak-anak, yang dibawa itu RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Tapi Bapak Ibu mulai sekarang belajar atau latihan sebagai pengawas, jadi diklat calon pengawas itu Bapak Ibu di dalam masuk ke sekolah ya berhadapan dengan guru, berhadapan dengan kepala sekolah, yang dibawa yaitu instrumen. Di situ tentunya Bapak Ibu sudah kenal dengan
berbagai macam instrumen, banyak instrumen-instrumen, nah itu bisa dipelajari. Nah, di situ mungkin berarti Bapak Ibu mau masuk, saya melaksanakan pembinaan apa ke sekolah. Nah itu kita siapkan dari rumah, instrumen yang dibawa itu instrumen apa kan itu. Nah di situ poin-poinnya, pertanyaannya itu bisa ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kondisi yang akan kita periksa, sesuai dengan kondisi yang akan kita bina. Nah itu. Jadi mungkin Bapak Ibu guru yang mau kita bina itu butuh apa, instrumen apa itu ya intinya. Nah, di situ. Nah, jadi nanti kalau semakin lama Bapak Ibu sebagai pengawas, semakin banyak instrumen yang dikenal, yang didapatkan kan itu. Nah, mungkin besok kalau sudah jadi pengawas, tentunya banyak kenalan di sana sini, sehingga instrumen itu banyak sekali dan akan ada tambahan-tambahan, sehingga semakin senior mungkin akan semakin katakan semakin disegani oleh Bapak Ibu guru karena instrumennya mungkin semakin sempurna kan itu. Nah itu memang tugasnya pengawas. Terus selama ini Bapak Ibu diklat di calon pengawas pada pertemuan OJT pertemuan kedua di OJT 2 ini, kira-kira apa yang dirasa sulit oleh Bapak Ibu di dalam melaksanakan tugas diklat calon pengawas ini, baik di sekolah magang maupun di sekolah induk. Nah ini kira-kira kesulitan apa? Nah barangkali saya bisa membantu untuk memecahkan masalah Bapak Ibu. Nanti kita buat sharing ya, tanya jawab. Nah, mungkin barangkali dari yang lain memberikan masukan. Nah, mungkin barangkali Pak Wahyono tanya, mungkin Pak Yana bisa jawab, monggo dan seterusnya. Mungkin Bu Sonya barangkali bisa bantu dan seterusnya gitu ya. Kan kemarin sudah saya share banyak, ada instrumen-instrumen, ada apa itu ya, pra dari ke sekolah magang itu ya observasi kelas ya. Jadi kan sudah banyak itu ya yang saya share, itu bisa Bapak Ibu pelajari, mungkin sehingga bisa mempunyai gambaran di dalam menghadapi guru di sekolah induk itu, atau dalam menghadapi guru dan kepala sekolah di sekolah magang ini bagaimana caranya. Nah itu tentunya sudah banyak di situ yang saya share itu bisa dibuka, dipelajari kan itu. Sehingga dan di samping itu Bapak Ibu tentunya sudah banyak referensi juga dari hasil dari pembimbing ya, guru pemateri itu. Nah ini sehingga barangkali kita share ya, nanti kita saling memberikan masukan. Barangkali nanti saya bisa membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas Bapak Ibu untuk selanjutnya juga. Ini sudah pertemuan yang kedua, nanti ada pertemuan sampai ketiga, keempat, kelima kan itu. Nah, tapi yang jelas sekarang ini masih ngumpulkan tugas kan itu ya. Nah, masih menyelesaikan tugas. Tapi kan sudah pertemuan yang ketiga, keempat, kelima itu sudah hampir finish, itu malah kadang-kadang untuk pendampingannya susah. Jadi kita pendamping keempat di Poso kemarin itu agak sulit karena teman-teman pada sibuk membuat laporan. Nah, kalau sudah hari ke-30 ya, hari ke-25, hari ke-30 itu sudah dekat dengan 38 hari, sudah diajak pertemuan kadang-kadang tidak mau, telepon-teleponan saja. Jadi Pak, saya kurang ini, bagaimana? Hanya seperti itu ya. Kita ajak ya, kita dan buka laptop aja, kita ngobrol lewat pertemuan kan itu. Akhirnya bisa terpecahkan, bisa ada mungkin yang satu dari teman diklat itu ada yang sudah selesai di bidang ini, mungkin yang Bapak Ibu satunya itu mungkin sudah selesai di workshopnya kan itu. Mungkin yang satunya sudah selesai di
PKKS-nya kan itu. Nah, sehingga bisa saling tukar pengalaman, akhirnya alhamdulillah bisa selesai. Nah, ini dengan adanya pertemuan ini ya, pendampingan ini, Bapak Ibu bisa sharing tukar pengalaman. Masalah yang dialami dengan Pak Wahyono sama Pak Yana, Pak Lutfi, ini betul sama-sama diklatnya, tapi mungkin waktunya beda kan itu. Nah, mungkin sekarang Pak Wahyono itu datang ke sekolah magang itu sedang melaksanakan apa itu misalkan apa itu ya sedang belajar di sekolah magang itu tentang apa itu PKKS barangkali ya, manajemen sekolah ya. Nah itu. Nah, mungkin juga Pak Yana barangkali di sekolah magang itu lain, mungkin menghadapi kan kompetensi kan beda ya, kompetensi yang terendahnya kan beda, sehingga yang dihadapi di sekolah magang itu akan beda-beda juga kan itu. Nah, itu nanti ketemunya itu bisa saling sharing antara teman di apa itu Mandiklat ini. Nah, seperti itulah. Mari barangkali ada kesulitan bisa disampaikan nanti di kelompok ini. Nah, itu barangkali nanti di antara teman kita ini bisa saling memberikan masukan gitu. Ya. Monggo barangkali ada Pak Yana atau Pak Wahyono. Iya Pak, saya Pak, ya. Oh iya Pak Wahyono ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan dari Pak Abdullah berkaitan dengan cara menganalisis PK guru dan membuat tindak lanjutnya. Karena di sana juga ada yang diminta adalah untuk menganalisis PK guru gitu. Jadi poin-poin apa nanti yang harus disampaikan atau ditindaklanjuti dari hasil PK guru itu. Barangkali itu dulu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam PK guru, final kinerja guru itu, di situ kan ya ada banyak instrumen-instrumen itu ya dalam itu PK guru. Lah, nanti di sana itu akan Bapak Ibu laksanakan dengan wawancara ya, wawancara dengan apa itu Bapak Ibu guru, wawancara dan Bapak Ibu guru dengan instrumen yang sudah ada itu. Nah, itu. Jadi instrumen yang sudah ada itu kita sampaikan wawancara ya. Jadi yang jelas itu kita berhadapan dengan Bapak Ibu guru wawancara, tapi ada patokannya, ada patokan dari instrumen itu ya. Nah, mungkin di instrumen itu ada pertanyaan apa itu sampaikan melalui wawancara dan seterusnya dari poin 1, poin kedua, terus dan ketiga dan seterusnya. Nah, itu mungkin sudah saya share barangkali itu di PK guru itu mungkin sudah saya share. Nanti kalau misalkan belum ya nanti akan ya saya share, mungkin barangkali ada yang katakan yang belum atau ketelesut barangkali. Nah, ini mungkin nanti akan saya share dari instrumen PK guru itu. Itu. Nah, jadi untuk menganalisis dari PK guru itu tentunya harus kita laksanakan melalui wawancara ya, melalui wawancara dengan Bapak Ibu guru. Memang harus berhadapan. Jadi ya sama dengan dulu Bapak Ibu sebagai jadi guru akan berhadapan dengan anak-anak, dengan siswa. Langsung kita ngobrol langsung ya. Nah, itu bisa menjelaskan dari RPP itu, dari perangkat mengajar itu kita jelaskan, kita sampaikan ke anak-anak. Tapi sekarang ini kita berhadapan dengan Bapak Ibu guru, dan kita akan ya ngomong-ngomong dengan Bapak Ibu guru. Tidak terasa itu bagi guru itu merupakan pembinaan, ya. Bagi guru merupakan pembinaan dari Bapak
pengawas itu ya, dari Bapak Ibu atau calon pengawas itu. Tapi Bapak Ibu itu juga ngobrolnya itu ada patokannya ya, ada patokan dari yang di bawah itu instrumen itu. Nah, jadi instrumen itu dilaksanakan dengan wawancara. Nah, dengan wawancara dari mungkin di situ di poin 1 mungkin ada pertanyaan apa itu disampaikan sambil kita ngomong-ngomong ya itu mungkin Bapak Ibu guru juga mungkin barangkali di samping ngomong-ngomong itu menunjukkan apa itu portofolio atau menunjukkan bukti fisik ya, menunjukkan bukti fisik kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan apa atau Bapak Ibu guru itu ya sudah melaksanakan apa di sekolahnya itu. Nah, itu juga perlu menjadikan catatan bagi pengawas. Nah, itu. Nah, sehingga apa yang kita tanyakan, kita wawancarakan kepada Bapak Ibu guru itu nanti kita akan menjadikan jawaban bagi Bapak Ibu calon pengawas. Makanya itu nanti wawancara kita dengan Bapak Ibu guru itu perlu dokumentasi, di shooting ya. Nah itu di shooting, jangan apa itu nanti akan wawancara kita itu nanti kita ambil, kita shooting, bisa nanti akan jadi laporan video selama 7 menit itu bisa kita ambil itu wawancara itu. Atau juga nanti pada saat Bapak Ibu presentasi itu bisa juga ditampilkan. Nah, itu. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk itu PK guru, nanti biarpun nanti ada PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah juga mirip itu. Juga sama, wawancara dengan guru juga, ya. Nah, itu. Ya wawancara dengan guru, nanti guru yang dibuat tim itu, guru yang dibuat oleh kepala sekolah jadi tim itu banyak guru tentunya ada 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu yang menyiapkan dokumen-dokumen untuk menjawab dari poin-poin yang ditanyakan oleh Bapak Cawas tadi, Bapak Ibu Cawas, maka guru atau tim tadi akan menunjukkan dokumennya, menunjukkan portofolionya. Nah, ini jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Ibu di calon pengawas itu. Nah, seperti itu. Jadi memang wawancara. Nah, kita itu terjadi wawancara. Jadi kita ngomong-ngomongan ya, kita ngomong sama Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai tim itu. Nah, itu tapi Bapak Ibu harus membawa instrumen. Nah, instrumen itu dari poin 1 kita tanyakan, kita ngomong, nanti ada jawaban seperti apa. Memang kalau sudah Bapak Ibu sudah puas, itu dicatat, jawabannya seperti ini kan itu. Nah, terus poin berikutnya, poin 2, kita tanyakan juga mungkin tanya jawab gitu. Mungkin Bapak Ibu guru, ya Bapak Ibu guru, tim itu, mungkin jawabnya tidak hanya sekedar ngomong saja. Mungkin itu jawabnya dengan bukti fisik, ya, dengan bukti fisik. Dengan mungkin menunjukkan sertifikatnya, ya, mungkin menunjukkan ya daftar hadirnya, mungkin menunjukkan ya SK-nya kan itu. Nah, seperti itu. Nah, itu. Jadi kita interaksi wawancara itu tentunya guru-guru itu menjawabnya itu di samping ngomong yaitu ada yang ditunjukkan kepada kita gitu ya. Ada yang ditunjukkan kepada kita bahwa sekolah itu sudah melaksanakan, contoh sudah melaksanakan ujian semester kan itu. Nah, sekolah ini sudah melaksanakan mungkin ujian nasional seperti itu. Nah, ini buktinya kan itu dan seterusnya sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu calon pengawas ini. Per itu Pak. Nah, jadi untuk menggali dari kegiatan PK guru ya, itu seperti itu. Kita wawancara. Nah, kita tanyakan kepada Bapak Ibu guru. Nah, itu. Kalau dulu waktu kita jadi guru, kita mungkin di depan kelas, kita nerangkan kan itu, mungkin di depan kelas kita nerangkan, kita ngobrol, didengarkan oleh banyak anak-anak. Tapi kalau sekarang beda.
sama-sama duduk. Nah, itu sama-sama duduk dengan Bapak Ibu guru, kita akan sampaikan pertanyaan itu dan terjadi interaksi ya, tanya jawab itu. Nah, ini sehingga itulah yang akan jadi patokan untuk menemukan dari jawaban itu. Nah, itu. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, boleh. Ya. Untuk data-data misalnya seperti KTSP, kemudian juga buku induk, profil sekolah, itu cukup difoto saja atau harus di print out juga, Pak? Ya, baik itu nggak usah Bapak Ibu banyak-banyak. Betul kata Ibu tadi, difoto bisa ya. Jadi nggak usah di print out banyak, nanti kalau di print out itu ya terlalu banyak dokumennya. Ya kalau misalkan itu dirasa penting buat Ibu, ya enggak apa-apa, di print sebagian saja kan itu. Ya. Nah, itu mungkin ya seperti profil, sebenarnya itu sebenarnya itu bisa di print ya Pak ya, yang depannya ya, gitu. Ya bisa gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kan sudah melihat dokumen sekolah yang ditanyakan tadi. Nah, itu tadi ya, wawancara, terus ternyata sekolah itu menunjuk atau guru tadi yang ditanya tadi menunjukkan ini buku induknya kan itu, ini legernya kan itu ya. Nah, ini hasil nilainya anak kelas 6 kalau SD, kalau SMA berarti kelas 3 atau kata kelas 12. Nah, itu ini nilainya kumpulan anak kelas 12 kan itu. Ini anak yang kumpulan nilai dari anak kelas baru. Nah, ini Bapak Ibu kan sekarang belajar memeriksa. Nah, buku induk itu kadang-kadang ada sekolah yang kadang-kadang lalai tidak menulis di buku induk itu. Kadang-kadang hanya tidak sempurna. Itu juga sebenarnya itu salah kalau sekolah itu tidak menulis di buku induk. Itu nanti besok kalau ada kejadian, ada katakan alumni dari sekolah itu ya, ini sudah katakan sudah lulus dari beberapa puluh tahun yang lalu, lulus dari sekolah A itu ya. Nah, terus di situ ijazahnya hilang. Nah, itu ijazahnya hilang atau itu dia itu diterima di katakan jadi DPR. Nah, jadi atau diterima jadi kepala desa dan seterusnya. Itu butuh ijazah itu. Nah, butuh ijazah itu, nyarinya setelah itu nyari ke sekolah. Di sekolah itu buku induknya enggak ada, mungkin tidak ditulis nilainya yang lulus tadi. Nah, itu kejadian itu sering, bahkan ini ada kejadian seperti itu, nuntut alumninya tadi nuntut bahwa nilainya itu tidak ada di sekolah di dokumen itu. Nah, ini juga makanya sekarang Bapak Ibu tuh belajar jadi pengawas itu harus diperiksa, buku induk itu diperiksa. Nah, ini kok belum ditulis kan itu, ditanyakan ini mana nilainya, harus ditulis ini kan itu. Ini harus ditulis, ini sudah lulus kok masih belum ditulis kan itu. Ini bahaya ini besok. Ya kalau aman-aman saja, kalau ijazahnya tidak hilang, tidak bermasalah, aman tidak apa-apa. Kalau nanti ijazahnya hilang, terus cari lagi. Nah, ini baru sekolah itu sudah terpojokkan ini jadinya. Nah, itu. Makanya pengawas itu, diantaranya itu memeriksa itu. Coba memeriksa buku induk, memeriksa keuangan sekolah itu. Nah, tapi memeriksanya keuangan itu kan pembinaan, bukan seperti KPK atau BPK datang lain ya. Kalau KPK datang itu memeriksanya itu mencari kesalahan, mencari kekurangan kan itu. Nah, tapi kalau Bapak memeriksanya itu untuk membimbing. Nah, itu. Misalkan di sekolah ingin tahu laporan bos bagaimana. Nah, itu ambil lagi Zoom meeting. Nah, itu seperti itu ya. Jadi boleh Bapak Ibu pengawas itu memang untuk membimbing Bapak Ibu guru. Jadi bisa Bapak Ibu itu tanya tentang laporan bos, laporan yang lain itu bisa. Tujuannya bukan mencari-cari kesalahan, tapi tujuan untuk membimbing, untuk membina kan itu. Nah, kalau misalnya ada temuan, jangan begini, ini harus ada bukti apa kan itu. Nah, misalkan itu mau beli apa, misalkan beli barang itu, ini harus ada kwitansinya.
Nah, terus ada sebelum ada kwitansi tentunya itu sebelum belanja itu kita harus punya programnya kan itu. Nah, ini akan diprogramkan mau beli apa saja. Setelah ada program itu terus dilaksanakan. Ini dilaksanakan di bulan berapa, ini berikutnya kan itu. Nah, setelah itu, setelah pelaksanaan itu, setelah kita pembelian, mana buktinya, bukti kwitansinya. Terus setelah itu pajaknya kan itu. Nah, itu juga ini harus dibayar pajaknya. Nah, ini Bapak harus mengingatkan ke sekolah. Ini mana sudah dibayar pajaknya. Oh, ini pajaknya ikut ikut mana itu toko barangkali gitu ya. Nah, ini. Kalau Bapak Ibu sudah pernah jadi kepala sekolah tentunya tahu ini ya. Tapi meskipun belum pernah kita harus belajar. Nah, ini untuk mengingatkan guru itu supaya tetap membayar pajak kan itu. Itu. Jadi mengingatkan untuk membayar pajak, untuk apa kan itu. Jadi ini tugasnya pengawas seperti itu, membimbing, membina. Lain dengan tugasnya BPK atau KPK kan itu. Tugasnya sama-sama meriksa, tapi meriksanya KPK itu untuk mencari kesalahan dan untuk diaudit, terus berikutnya kan untuk barangkali kalau memang terjadi kesalahan betul ya bisa diperkarakan kan itu, mencari celah-celah atau penyelewengan yang terjadi. Tapi kalau Bapak Ibu pengawas, nah itu untuk mengingatkan ya, untuk membina supaya jangan sampai terjadi seperti itu kan itu. Nah, itu Tuhan pengawas. Jadi, Assalamualaikum. Mau tanya Pak. Ya, Assalamualaikum. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Pak Yana dulu, ya. Pak Yana. Monggo Pak Yana. Nggih. Oh, iya. Terima kasih Pak Mentor. Berhubungan dengan tadi mengenai keuangan ya, kan memang ada materinya, materi pembiayaan. Yang saya lihat itu di instrumennya ada buku kas, buku bank, buku pajak, buku BOS dan lain sebagainya. Nah, ketika kita masuk ke sekolah yang kita bina, seandainya kita sudah jadi pengawas, seumpama hal itu sulit untuk dilakukan Pak oleh seorang pengawas. Ya mungkin Bapak pernah ada pengalaman mungkin ya. Ada suatu sekolah binaan ketika kita akan memeriksa materi pembiayaan atau keuangan, itu misalnya tidak lengkap atau ditutup-tutupi Pak. Misalnya buku kasnya tidak ada, buku pajaknya tidak ada. Nah, kira-kira langkah sebagai pengawas apa yang harus dilakukan itu Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang itu sering terjadi seperti yang Pak Yana sampaikan itu ya. Memang kadang-kadang seperti itu. Ya bilang saja langsung terus terang. Bu Bendahara, Bapak Bendahara ini. Saya tidak mengaudit kan itu. Langsung saja gitu. Saya tidak mencari-cari kesalahan. Saya itu pembinamu kan itu. Langsung saja gitu. Saya ini pengawas pembinamu. Saya takut kalau nanti Bapak Ibu Bendahara ini nanti takut enggak bisa membuat laporan. Nah, itu enggak bisa membuat laporan ditutupi, tapi nanti pas ternyata tadi pas dikumpulkan laporan itu ternyata salah. Nah, ternyata banyak banyak kekurangan itu. Ayo kita sharing kan itu. Nah, langsung saja gitu. Saya tidak mencari kesalahan. Nah, itu. Bilang saja saya nanti misalkan ada temuan itu saya akan membantu. Nah, saya tidak mencari kesalahan. Saya itu juga temannya kan itu. Bilang saja saya juga teman Ibu. Nah, itu atau bendahara. Saya itu pengawas pembinanya. Bilang langsung gitu aja terus. Saya pengawas pembinamu. Nah, gitu. Jadi saya bukan untuk mengaudit. Nah, itu. Jadi bukan untuk mencari-cari kesalahan. Ayo kita bersama-sama. Ayo kita sharing. Saya ingin Bapak Ibu selamat dari tugas ini. Nah, itu. Langsung saja terus terang gitu. Yeah. Memang seperti itu kadang dicari dimanuhin. Enggak usah ditutupi. Nah, gini. Enggak apa-apa. Ayo kita pecahkan bersama kan itu. Bila saja terus terang ditantang langsung. Masa nanti kalau enggak gitu nanti terus misalkan ada kejadian betul ya, misalkan sampai pelapor pengawasnya juga ikut disalahkan sama. Nah, itu. Pada saat itu ya. Pengawasnya ikut kena juga Pak kalau ada kesalahan. Iya, kena tapi maksudnya itu enggak sampai
urusan yang berat lah. Jadi hanya Nggak ada katakan urusan hukum Pak ya? enggak sampai ke Enggak ya? enggak sampai ke itu urusan hukum, enggak Itu yang sampai. saya khawatirkan Pak. Iya, Yang ya, saya ya enggak khawatirkan. sampai ke urusan Iya. hukum, cuma hanya saja mungkin di dinas pendidikan itu, mungkin pengawasnya juga, wah Pak Yana sebagai pengawas kok diam saja, enggak pernah bina, kan ditanya Iya. hanya kena peringatan seperti itu saja lah. Tapi dan juga kalau istilahnya penyimpangan yang ringan itu kan itu hanya kesalahan biasa, itu bisa dibetulkan. Nah, itu nanti mungkin nanti ada datang inspektorat ya. Nah, inspektorat itu juga itu akan juga sama, akan membimbing juga, kan temuan itu harus dibetulkan kan itu. Jadi kalau inspektorat itu sama, maksudnya itu tidak kalau ada temuan itu ya kita adakan pembinaan sama. Tapi kalau yang tidak sama itu apabila BPK atau KPK atau polisi atau kejaksaan, nah itu kalau sudah tahu itu, tahu kejaksaan, polisi, KPK, BPK, ya itu nanti yang urusan hukum ya itu yang bahaya. Nah, itu makanya jangan sampai terjadi itu. Nah, dibilangi saja apa itu bendaranya. Saya tidak mencari-cari kesalahan, tidak mengaudit. Saya itu ingin membina bersama-sama, ayo. Nah, gitu. Terus terang saja ditantang gitu. Itu uang negara masalahnya. Bukan uang pribadi, uang negara yang harus kita pikul bersama-sama kan itu. Kita tanggung bersama-sama. Itu tupoksinya pengawas memang untuk membina kan itu. Tupoksinya bendahara dan kepala sekolah melaksanakan kegiatan itu. Kan itu. Ya sama, ya tugasnya saja yang beda. Tapi itu untuk menyelamatkan uang negara. Kalau Bapak diam saja, ya nanti lama-lama diam itu tenang saja. Wah, sudah diperiksa sama pengawas, tahun berikutnya kok sudah diperiksa terus. Ya jadinya itu, ya kalau nanti ada orang pemikiran jelek kan, malah ya bahaya juga kan itu. Itu loh. Karena uang negara. Jadi tetap Bapak Ibu harus ya tanyakan lah. Tanya dan untuk membina sekuat kemampuan Bapak Ibu kan itu. Misal kalau ditantang seperti itu mungkin mau. Saya tidak mengaudit, saya tidak mau uang negara kita selamatkan bersama-sama kan itu. Langsung ditantang gitu. Tidak apa-apa. Program kon apa? Buat beli apa? Silakan itu. Tapi saya ingin membantu laporannya itu, jangan sampai salah kan itu. Pajaknya sudah dibayar kan itu. Tanya kan gitu. Kalau memang Bapak itu ingin tahu, mana buku kasnya, mana buku yang itu, ditanya, enggak apa-apa, itu tugasnya pengawas. Tapi saya itu tidak mengaudit, saya tidak akan melaporkan, saya itu membina. Nanti misalnya ada kesalahan, ada temuan, ayo dibetulkan di sini langsung kita betulkan bersama-sama kan itu. Itu. Kalau sudah gitu nanti bendahara mungkin akan ya katakan percaya dengan Bapak Ibu lah. Karena memang tugasnya Bapak Ibu pengawas memang seperti itu, membina. Gitu. Tahu nantinya, oh iya Bapak Yana itu membina dan membetulkan kesalahan saya kan itu. Jika ditunjukkan, jadi lama-lama berikutnya untuk bulan berikutnya, dan berikutnya itu akan konsultasi juga nanti. Pak, ini saya setelah beli komputer ini Pak ini bagaimana buat laporannya, bisa jadi gitu. Jadi nanti pengawas itu jadi narasumbernya untuk membuat laporan gitu kalau seperti itu. Itu Pak. Sekolah seperti itu kadang-kadang memang seperti ada juga tipenya bendahara, tipenya kepala sekolah yang seperti itu. Ya, Pak Mentor, terima kasih Pak Mentor ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Mentor. Waalaikumsalam Pak Lutfi ya. Pak Lutfi, alhamdulillah. Ya, bagaimana Pak Lutfi? Berkaitan dengan penilaian kinerja guru PKG, kan itu tugasnya itu kita menganalisa dari PKG yang dilakukan oleh kepala sekolah di sekolah magang ya Pak ya. Iya. Nah, saya nggak tahu di teman-teman ada juga kan di sekolah magang itu PKG-nya tidak ada Pak, gitu. PKG-nya tidak ada.
Sehingga saya melakukan PKG ulang sesuai instrumen yang ada di LMS itu. Jadi penilaian guru BK oleh teman sejawat, penilaian guru BK oleh murid, penilaian guru BK oleh orang tua, kemudian penilaian guru oleh teman sejawat, penilaian guru oleh siswa, penilaian guru oleh orang tua dan kepala sekolah gitu, Pak. Jadi kita tidak menganalisa karena tidak ada, Pak. Itu gimana? Dan teman-teman mungkin Pak Wahyono, Pak Yana, Bu Apong sama Bu Joya, apakah kasusnya sama seperti saya atau bagaimana? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan pertemuan nanti teman-teman di Bu Joya ya. Nanti hari Rabu saya mengusulkan kalau Pak Yana sih mengusulkan habis duhur ya, Pak Yana ya. Ya, Bayana siap, ya? habis duhur. Ya, habis duhur. Habis duhur lah, atau misalkan kita berangkat lah, misalkan jam 11 atau apa, kita untuk apa? Ini kan persepsi ke kelas kelompok lain juga kayaknya kelompoknya Pak Kus juga udah siap itu. Bu Joya dan siap jadi tuan rumah ya, Bu Joya ya. Ya. Yang terkait itu Pak Mentor, terkait dengan PKG itu Pak, apakah kalau misalkan di sekolahnya tidak ada PKG, kita PKG ulang aja lagi gitu, Pak Mentor. Tidak menganalisa. Ya, terima kasih. Ya, memang intinya seperti itu. Jadi Pak Lutfi, kalau memang mungkin kompetensinya Pak Lutfi seperti itu yang di AKPK, ya dilaksanakan. Kalau misalkan ini ada angketnya itu tentunya, ya ada angketnya yang harus disebar, harus disampaikan ke teman sejawat, ke murid, ya, ke guru. Nah, itu harus disampaikan itu. Nah, ini memang itu untuk penilaian kinerja PKG tadi, penilaian kinerja guru itu melalui siswa kan itu. Nah, mungkin penilaian kinerja guru BK itu juga ada yang melalui siswa, ada yang melalui teman sejawat sama guru kan itu. Mungkin sama kepala sekolah atau wali murid. Nah, ya disampaikan saja instrumen itu. Nah, ada isiannya itu ya. Nah, mungkin nanti ada isian, kadang-kadang isiannya itu untuk mengisi 1 atau 2 gini ya. Atau 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, itu apa macam-macam instrumen yang angket yang disampaikan itu. Itu. Nah, itu disampaikan saja kepada penilaian pada siswa, pada teman sejawat, pada guru, mungkin pada yang lain itu harus disampaikan. Nah, itu nanti itulah kumpulan dari nilai-nilai itu nanti ya, ada nilainya itu nanti sehingga rekapnya itu, itulah yang menunjukkan bahwa kita di dalam menilai seseorang, menilai guru atau menilai guru BK dan seterusnya itu, yaitu tadi angket itu tidak perlu diberi nama ya, hanya kumpulan kuesioner itu. Jadi seperti kuesioner tidak perlu diberi nama, tapi sudah ada pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu siswa atau guru yang melaksanakan itu hanya tinggal nyentang angkanya atau melingkari atau mengisi angka dan seterusnya, hanya gitu ya. Jadi ada pertanyaan itu seperti itu. Nah, itu yang termasuk itulah seperti itu angket untuk penilaian dari PKG itu ya. Itu pun juga ada yang tadi pas wawancara juga bisa ya. Ini mungkin Bapak Ibu tuh wawancara dengan anak-anak, dengan siswa. Nah, ini kamu masuk ke kelas ini jam berapa, masuk sekolah itu. Nah, kan bisa ditanyakan itu. Oh, jam 7, Pak. Setelah jam 7 itu, terus kamu melaksanakan kegiatan apa kan itu. Nah, itu juga merupakan ya penilaian juga. Terus kalau kamu datang terlambat itu bagaimana, dihukum tapi dibiarkan saja oleh gurumu kan itu. Nah, itu. Oh, sudah ada aturannya, Pak. Kalau terlambat, nah itu pintu gerbang ditutup, tidak boleh masuk, kan ada yang gitu. Mungkin
Nah itu seperti itu, macam-macam lah. Nah itu dari sekolah itu untuk menerapkan kedisiplinan. Nah, itu. Sehingga Bapak Ibu untuk calon pengawas untuk menggali dari penilaian kinerjanya kepala sekolah, untuk menggali penilaian kinerja guru, nah itu melalui instrumen tadi, apa yang diangket tadi, yang disebarkan kepada siswa atau kepada guru atau kepada yang lain tanpa diberi nama, cukup untuk nyentang angkanya atau melingkari angkanya itu. Nah, seperti itu. Seperti itu. Sekarang bentuknya, bentuk penilaiannya seperti itu, instrumennya. Jadi kalau dulu Bapak Ibu tidak pegang seperti itu, sekarang kalau sudah jadi pengawas itu ya itu pegangannya instrumen, angket kan itu. Nah, jadi banyak. Jadi memang tiap hari itu ya pekerjaannya pengawas ya itu ngomong-ngomongan dengan guru ya. Tapi ada instrumennya kan itu. Ngomong-ngomongan dengan siswa enggak apa-apa. Nah, kita ngobrol dengan siswa itu bisa pakai penilaian itu ya. Nah, itu. Jadi contohnya tadi untuk membandingkan gini. Kamu itu sekolah masuk jam berapa sih aslinya kan itu. Dia tanya jam 7 tepat Pak kan itu. Jam 7.00 masuk kan itu. Nanti pintu gerbangnya ditutup kalau setelah jam 7. Nah, itu mungkin Bapak ngobrol dengan siswa yang lain. Nah, itu membandingkan. Nah, betul enggak jawaban siswa satu dengan siswa kedua, ketiga itu sama-sama kalau itu jam 7 itu pintu gerbangnya ditutup kan itu. Nah, itu merupakan penilaian juga. Nah, itu ya. Seperti itu. Dan juga mungkin ada yang jawab gini, setelah pintu gerbang ditutup jam 7 itu mungkin ada apel dulu, ada sekolah gitu pakai apel. Ada sekolah yang itu langsung ada kegiatan literasi dulu. Nah, literasi baru melaksanakan itu KBM di kelas-kelas itu. Macam-macam lah dari sekolah-sekolah itu. Nah, mungkin ada yang menerapkan pakai literasi dulu sebelum melaksanakan KBM. Ada juga sekolah lain itu baca surat-surat pendek. Nah, itu saya pernah akreditasi ke sekolah itu. Saya ingin menilai sekolah itu mulai awal. Jadi saya itu berangkat sebelum siswa datang itu saya datang. Nah, itu saya datang di itu pintu gerbang, saya lihat itu ternyata anak masuk dengan tertib, dengan sopan. Nah, ternyata itu begitu masuk salaman dengan Bapak Ibu gurunya, dicium, sungkem ya kan itu. Ada sekolah seperti itu. Jadi siswa datang itu dijemput oleh guru, kepala sekolah di pintu gerbang itu. Datang itu langsung salaman gitu, salam gitu. Oh, bagus itu. Nah, setelah itu masuk semuanya jam 7 kurang 15. Berarti jam 6.45 pintu gerbang ditutup, saya masuk permisi. Nah, itu. Permisi Pak Satpam, saya mau masuk. Nah, itu. Saya ini tugas saya sebagai asesor kan itu saya jelaskan. Nah, oh iya, langsung saya dijemput. Saya ingin mengamati jalannya pembelajaran di sekolah itu. Nah, itu. Nah, begitu saya masuk, ternyata itu anak itu berkumpul di lapangan. Terus semua itu. Jadi setelah kumpul di depan kelasnya itu, di depan kelasnya masing-masing, baca surat pendek itu. Maksudnya itu surat Al-Qur'an itu ya. Nah, itu baca surat-surat pendek. Nah, setelah itu masuk ke kelas. Nah, setelah itu masuk ke kelas. Ada juga yang sekolah itu tidak seperti itu. Nah, pagi itu apel dulu. Jadi apel seperti upacara, ya, seperti upacara tapi ya hanya apel. Jadi jumlah siswanya itu satu kelas itu jumlah siswanya itu misalkan itu 36 ya. Yang hadir 35 kurang 1, sampaikan ke laporan ke itulah instrukturnya itu ya. Ke instrukturnya itu jadi dilaporkan seperti itu. Jadi misalkan kelas 10 TM1 misalnya ya, kelas 10 TM1 jumlah 36, tidak hadir 1, hadir 35. Nah, kan itu.
terus juga berikutnya kelas berikutnya itu. Nah, untuk menyampaikan itu, sudah diterima, sudah selesai, masuk ke kelas semuanya. Ada yang seperti itu. Nah, saya waktu akreditasi itu saya cek itu dari sekolah ke sekolah yang lain itu beda-beda. Nah, itu cara masuk pertama itu. Begitu masuk ke kelas, saya lihat, saya amati, saya ngamati ke kelas. Nah, itu satu, teman saya mengamati ke kelas berikutnya. Nah, di situ jadi ada dibuka dengan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu ada gitu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu baru setelah itu dilaksanakan literasi. Nah, baca-baca, itu. Nah, terus setelah itu baru pas jam 7 itu melaksanakan kegiatan KBM. Macam-macam lah di sekolah-sekolah itu. Biasanya itu di Alia, di Sanawiyah, itu seperti itu. Sebenarnya saya pernah akreditasi di Sanawiyah, di Alia, pernah di MI, Madrasah Alia, Madrasah Ibtidaiyah itu sudah pernah. Nah, di SLB juga saya pernah di SLB sekolah itu luar biasa juga pernah. Aslinya saya itu kan pengawas SMK, asesor SMK, tapi lintas sekarang, lintas bisa, seperti itulah, sehingga tahu kondisi pendidikan di macam-macam sekolah kan itu, di SD pernah, di SMP juga pernah, sampai SMA ini, seperti itu. Mungkin besok kalau Bapak jadi pengawas ya seperti itulah, memang dunianya pengawas seperti itu. Beda. Jadi besok itu kalau dulu Bapak Ibu kan berhadapan dengan anak-anak di kelas, ya bisa terangkan pelajaran itu. Mungkin kalau nanti capek kita santai-santai dengan anak-anak, ngobrol cerita-cerita kan itu, dan seterusnya. Tapi sekarang ganti. Pak, izin bertanya. Ya, monggo. Mohon maaf motong pembicaraan Bapak, Pak. Iya, enggak apa-apa. Ya memang ini sharing Bu Apong ya, ini kan ya, monggo Bu Apong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Izin bertanya Pak, ini saya masih galau, boleh dikatakan galau dengan saat ini gitu Pak. Ini kan kita di sini ada instrumen penilaian untuk teman sejawat, kemudian untuk siswa, orang tua. Nah, itu kan dilakukan untuk guru mapel, kemudian dilakukan juga untuk guru BK, dilakukan juga terhadap guru prakarya. Nah, semua ini dilaksanakannya itu di sekolah kita sendiri sebagai sekolah induk, atau memang di sekolah magang juga perlu dilaksanakan, Pak? Nah, lihat di AKPK-nya Ibu itu yang rendah itu apa kan itu? Yeah. Kalau memang itu di kompetensi itu, kalau memang yang terendah di kompetensi yang Ibu sebutkan itu, ya itu dilaksanakan di sekolah magang. Tujuannya dilaksanakan di sekolah magang itu, pilihan sekolah magang kan harus sekolah yang lebih tinggi dari sekolah Ibu. Maksudnya itu akreditasinya misalkan itu akreditasi sekolah Ibu kok B, cari sekolah magang yang muridnya banyak, yang akreditasinya A kan itu. Itu kalau bisa minimal sama kan itu, minimal sama. Tujuannya itu apa? Tujuannya biar ada pembelajaran kan itu. Tujuannya itu Ibu biar kenal bahwa ada sekolah yang lebih maju kan itu. Di situ sekolah yang lebih maju itu akan menyampaikan angket-angket yang Ibu sebutkan tadi. Itu misalkan setelah di sana dilaksanakan, juga dilaksanakan di sekolah Ibu, di sekolah induk, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Atau di sekolah induk dulu, belajar dulu di sekolah induk, biar nanti tidak kaget di sekolah magang. Boleh. Itu sampaikan sekolah induk dulu, karena dengan teman sendiri kan enak. Dengan teman sendiri, dengan murid sendiri, itu enak dilaksanakan di situ dulu. Terus mungkin di hari berikutnya, mungkin besok atau lusa ke sekolah magang, menyampaikan yang sama itu.
enggak Oh, apa-apa. iya Jadi baik. nah, untuk di sekolah induk tadi sifatnya itu belajar kan itu. Iya, Biar katakan enggak grogi lah. Ini kan awal sebagai calon pengawas itu kan itu praktek itu, nah itu seperti itu boleh. iya. Iya baik, Tapi yang terima jelas kasih banyak. iya, yang jelas sekolah magang itu harus dilaksanakan. Masalahnya itu memang kompetensi yang rendah tadi di bidang itu. Nah ya terima kasih Bu. Iya, soalnya Yang saya tadi lain, Pak maaf, tadi kan saya melaksanakan itu ya instrumen tersebut ke sekolah magang. Tapi pas ke sekolah kebetulan magang. ya di sekolah magang itu ada juga yang calon pengawas. Nah, sehingga kita Iya. beradu argumen. Kok katanya iya. saya mah hanya melaksanakan PKKS saja, Bu. Kalau untuk instrumen penilaian teman sejawat untuk siswa dan orang tua mah itu nggak usah katanya. Nah itu yang bikin saya jadi galau lagi Pak. Awalnya Iya. saya tidak yakin gitu. Karena pas Enggak usah tadi di tetap sekolah aja magang. dilaksanakan itu ya. Oh Enggak gitu, apa-apa. iya baik, Iya, baik. bisa. Pokoknya instrumen apa sih itu disampaikan dari angket apa instrumen tetap disampaikan. Nah itu. Iya. Ya. Makanya tadi Ibu menyampaikan, Ibu apa perlu juga di sekolah induk, tidak apa-apa. Misalnya diterapkan di sekolah induk dulu, biar mempunyai gambaran, ya, seperti ini nantinya itu kan itu. Nah, terus setelah itu besok atau lusa kita ke sekolah magang, menerapkan yang sama itu, malah lebih bagus. Iya. Jadi Ibu tidak grogi, istilahnya tidak grogi menghadapi guru-guru, menghadapi teman sejawat itu tidak grogi. Masalahnya sudah diterapkan di sekolah induk dulu. Sekolah sendiri, iya. Sekolah sendiri, Iya. Sekolah sendiri. Iya baik Pak, baik. Makanya cari sekolah magang itu yang lebih tinggi kalau bisa. Iya. Lebih tinggi, lebih banyak muridnya kan itu. Nah itu tujuannya itu untuk pembelajaran kan itu. Ya baik, terima kasih banyak Pak. Satu lagi Pak pertanyaannya, Pak Wahyono maaf ya sekalian gitu. Jadi yang kita lakukan untuk misalnya di sekolah magang atau di sekolah ini berdasarkan hasil AKPK masing-masing ya Pak? Iya, betul. Itu yang di sekolah magang, berdasarkan AKPK masing-masing sekolah magang. Sekolah induknya itu ya memang harus semua kegiatan itu kita terapkan. Jadi semua materi dari diklat calon pengawas itu yang sudah ditandatangani oleh pemateri pengajar itu dilaksanakan semuanya sekolah induk, mulai PKG, PKKS, terus PTS dan seterusnya itu kita laksanakan semuanya. Nah, itu tapi ingat Ibu setelah membuat kegiatan itu dokumentasinya jangan sampai lupa gitu ya, harus didokumenkan ya. Mungkin pada saat kegiatan tolong foto saya kan itu. Nah, teman-teman itu tolong saya difoto, tolong saya di-shooting sebentar 1 menit saja lah shooting. Nah, itu nanti itu dibutuhkan pada saat Ibu membuat video 7 menit itu besok ada. Nah, itu 7 menit itu dipotong, katakan dipotong 10 detik saja, dimasukkan, kan itu Nah, itu. Iya, baik Pak. Jadi terus satu lagi Pak, maaf mau bertanya, itu kan nanti di akhir kita akan ada gelar karya. Betul. Ada gelar karya. Nah, gelar karya itu kan per orang atau misalnya dalam satu kelompok yang terdiri dari 5 orang itu kita gabung laporan dari masing-masing itu atau gimana nih? Enggak, per orang, tapi bisa jadi sebagian ada yang sama dengan kelompok kan itu. Per orang, nanti gelar karya itu per orang, tapi bisa jadi ada sebagian dari yang Ibu siapkan itu mungkin sebagian akan sama dengan Pak Lutfi atau dengan Pak Yana, tapi nggak semuanya sama, mungkin hanya sebagian kecil ada yang sama kan itu. Iya. Nah, tapi juga ada yang beda tentunya karena kompetensinya tadi yang rendah beda. Nah itu. Iya. Juga itu. Jadi ada yang sama karena kita itu melaksanakan diskusi dalam satu kelompok kan itu. Nah, bisa jadi ada sebagian yang sama, tidak apa-apa. Itu hasil kelompok namanya kan itu. Hasil kelompok tapi dipakai individu. Jadi sehingga jawaban
jawaban ya Bu Apong dengan Pak Yana dengan Pak Wahyono akan sama, tapi sebagian kecil saja kan itu yang sama. Iya. Enggak semuanya laporan sama, sebagian. Ya. Jadi intinya laporan itu perorangan ya Pak ya? Perorangan, ya, perorangan. Oke. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Insya Allah saya nggak galau lagi sekarang. Udah pas gitu dapat arahan dari Bapak. Gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk gelar karya itu hanya kegiatan OJT 2 aja Pak ya? Bukan dari bisa semuanya. Oh bisa. Ya, gelar karya iya, bisa mulai UJT 1 kalau panjang punya apa itu, ya karya-karya yang perlu dipajang atau perlu ditampilkan, enggak apa-apa. Tapi yang jelas itu di OJT 2 itulah kegiatan prakteknya selama 38 hari ya di situ. Mungkin OJT-nya itu sudah masuk di situ juga. OJT 1 sudah masuk di OJT 2 itu, bisa jadi kan itu. Misalnya kok belum masuk, panjang cari di OJT 1 ya enggak apa-apa dimasukkan. Nah, itu memang gelar karya itu semua kegiatan mulai dari pembukaan ya, mulai dari pembukaan itu sampai terakhir, nah itu ditutup dengan gelar karya itu. Nah itu. Jadi makanya saya pesan itu jangan sampai itu enggak didokumenkan. Nah itu. Entah berupa tulisan, catatan ya, berupa notulen itu. Nah, enggak apa-apa, tetap harus semua kegiatan harus ditulis atau difoto atau direkam ya, di video, harus gitu. Itu nanti kalau pas ada panjenengan ya Bapak Ibu membuat video selama 7 menit, diambil ini 10 detik diambil, sudah dikumpulkan langsung ditayangkan, sudah jadi semua video 7 menit itu. Nah ya, nah itu. Jadi kegiatan Bapak Ibu semuanya diambil lah sedikit ya. Diambil ada yang 15 menit, 10 boleh 15 menit, 15 detik ya, 10 detik, nah itu diambil seret dikumpulkan, pas ditayangkan video itu. Nah ini, ini mulai sosialisasi di sekolah induk. Nah itu, nah setelah itu ini sedang workshop dengan Bapak Ibu guru. Nah setelah itu mungkin memeriksa perangkat mengajarnya Bapak Ibu guru. Nah itu terus disorting, terus berurutan. Nah itu seperti itu ya. Ya Pak Mentor, terima kasih. Pak, mohon maaf Pak. Ya Pak Wahyono ya. Ya itu tadi kok saya jadi agak ini lagi. Tadi yang masalah penilaian untuk kepala sekolah itu tadi Bapak sampaikan di sekolah induk dan di sekolah magang. Tidak sekolah magang, hanya sekolah induk saja. Hanya sekolah induk saja. Oh, sekolah kompetensinya induk rendah. Gimana Pak? Karena kan untuk supervisi manajerial itu dilakukannya di sekolah magang begitu. Supervisi jadi manajerial. Bagaimana itu Pak? Oh ya. Jadi ini Bapak Ibu kalau memang supervisinya di sekolah magang ya. Nah ini ya memang bisa Bapak Ibu melaksanakan itu. Jadi kalau memang yang rendah tadi, yang rendah itu di kompetensi ya manajerial, manajerial ya bisa, memang betul. Nah, bisa dilaksanakan dua-duanya di sekolah induk juga, di sekolah magang juga kan itu. Nah, sekolah magang itu nanti kan, nah itu sifatnya kan Bapak Ibu kan belajar di sana kan itu. Nah itu ya boleh. Jadi memang di sekolah magang itu, nah itu tujuannya Bapak Ibu kan belajar untuk apa ya, membangun dari kompetensi yang rendah itu. Nah itu membangun kompetensi yang rendah itu. Jadi sebenarnya pelaksana kegiatan diklat itu di sekolah induk, sebenarnya di sekolah induk itu semua. Nah, itu jelaskan sekolah induk. Sekolah magang itu kan tujuannya itu memang untuk katakan, bisa dikatakan seperti studi banding gitu loh, gitu. Jadi untuk tempat belajar.
Nah itu tempatnya magang ya, magang itu tempatnya belajar. Nah itu karena mungkin di sekolah Bapak itu terbatas karena sekolah kecil. Nah mungkin diperkirakan itu kalau sekolah Bapak itu mungkin sekolah kecil terbatas, Bapak Ibu ini harus belajar ke sekolah magang, sekolah yang lebih besar. Mungkin sekolah yang banyak muridnya, di sekolah yang ya katakan sekolah yang sering prestasi kan itu. Nah, di sana itu Bapak kan bisa wawancara dengan kepala sekolah, wawancara dengan guru untuk menimba ilmu di sana kan itu. Itu tujuannya di situ. Karena kemarin kan begini Pak, waktu ada kegiatan IST 1 itu, ya. Jadi supervisi yang dilakukan oleh calon itu nanti meliputi 2, yaitu akademik dan manajerial. Manajerial, ya. Nah itu dibagi. Jadi untuk yang manajerialnya itu di sekolah magang, akademiknya di sekolah induk. Nah, sementara yang kayak kuesioner yang tadi Bu Apong sampaikan itu kan adanya di supervisi manajerial itu Pak. Iya. Jadi ini jadi gimana ini posisinya gimana, karena kan kok seolah-olah ada ini gitu perbedaan di antara kami ini untuk memahami itu gitu. Ya. Jadi gini Pak Wahyono ya, yang jelas itu sebenarnya semua kegiatan itu dilaksanakan di sekolah induk, sekolah inti itu sebenarnya kan itu. Nah, terus ini diharapkan ada magang, ada sekolah kedua ya, sekolah lain untuk magang itu. Nah, ini diharapkan supaya Bapak mencari sekolah yang lebih tinggi kan itu. Nah, itu untuk tempat magang itu, untuk tempat belajar kan itu. Katakan bisa dikatakan sebagai studi bandingnya kan itu. Nah, sebagai studi bandingnya kalau kita kegiatan di sekolah induk seperti ini, nah sekolah magang sekolah yang besar seperti apa kan itu. Nah, itu. Makanya di sana Bapak Ibu untuk menimba ilmu di sana, untuk membandingkan kan itu. Nah, jadi di sana itu boleh dengan cara tadi menyampaikan kuesioner ya, instrumen itu kepada siswa, kepada guru, kita wawancara dengan guru ya, wawancara dengan guru BK, wawancara dengan kepala sekolah kan itu. Nah, itu. Meskipun yang misalkan Bapak Ibu melaksanakan PKKS di sekolah magang, ya tidak PKKS betul ya, mungkin belajar, nah itu belajar katakan PKKS itu dengan cara wawancara. Nah, kita tanya ke Bapak Ibu guru, coba di sini misalkan di pertanyaan itu ada di pertanyaan di poin-poin pertanyaan PKKS itu apa disampaikan ke Bapak Ibu guru. Nah, jadi sekolah itu kan sudah mungkin kalau sekolah sudah lebih tinggi akreditasinya, nah itu mungkin persiapannya barangkali lebih baik lagi kan itu. Nah, di sana itu mungkin sudah terdokumentasikan. Ini katakan untuk laporan tahun 2020, ini 2019, ini 2018, mungkin sudah tertata baik kan itu. Nah, itu yang kita cari pengalaman di sana kan itu. Nah, meskipun penataan siswanya mungkin, siswanya itu mungkin barangkali sudah seperti apa, mungkin maksudnya itu ya siswanya itu satu kelas itu isinya misalkan itu berapa 36 gitu ya, 36, nah, seperti apa itu, apa betul tertib betul enggak sekolah yang lebih maju itu betul enggak 36 di rombel 1, rombel 2, 3 dan seterusnya itu. Nah, ini betul enggak sudah 36. Nah, itu dipelajari di sana. Nah, itu biasanya kalau sekolah yang masih katakan akreditasinya itu masih ya B, belum A, itu mungkin masih ya katakan masih ada kekurangan lah. Nah, masih ada kekurangan, katakan bahasanya masih amburadul kan itu, mungkin masih banyak kekurangan. Nah, makanya di sana itu Bapak itu akan bisa membandingkan. Nah, di sekolah yang besar, sekolah yang maju itu seperti apa. Nah, itu. Jadi, Pak. seperti itu. Jadi
Jadi aslinya itu, nah tempat prakteknya ya di sekolah induk itu Sekolah induk asli. ya Pak. Oh, Iya sekolah induk itu. Sekolah magang kan tempat belajar kan itu. iya, iya. Tempat belajar Satu itu. lagi Pak, Nun Sewu. Ya, Berkaitan dengan pelaksanaan IHT atau workshop. Nah, iya. kita mulainya itu dari hasil wawancara, kemudian atau mungkin hasil supervisi yang sudah lalu, yang kita angkat itu yang menjadi persoalan yang ditemukan waktu di OJT 1 itu bisa nggak Pak? Jadi tidak kita awali dengan supervisi dulu gitu. Tapi kita mengambil dari rapot mutu, dari hasil wawancara, itu bisa tidak Pak? Bisa, bisa. Nah, kan memang itu lihat di rapot mutu, itu kan sudah tahu kondisi sekolahan kan itu ya. Yeah. Sudah tahu kondisi sekolahan. Langsung kita misalkan itu sampaikan, saya ingin melaksanakan workshop atau IHT. Nah, itu masalah apa, tentang apa kan itu ya. Nah, tentang apa itu yang dianggap apa itu rendah nilainya. Nah, dianggap rendah nilainya itu kita ingin membangun di kompetensi yang rendah itu kan itu. Nah, mungkin di rapot mutu itu, di rapot mutu yang rendah kompetensinya apa gitu ya. Nah, itu mungkin waktu di UJT 1 itu ya, nah itu tahu yang rendah apa kan itu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu langsung melaksanakan workshop itu bisa. Nah, itu jadi dasarnya dari sana bisa Pak ya? Iya, bisa. Dari hasil Betul. supervisi Iya. sebelumnya gitu enggak ya Pak ya? Iya, jadi kan yang jelas itu harus maksudnya itu koordinasi dengan kepala sekolah, dengan guru kan itu. Jadi Pak Kepala Sekolah saya mau ini ya belajar melaksanakan workshop Pak. Nah, tentang ini di sekolah kami saya ingin dengan ketemu dengan Bapak Ibu guru yang banyak, saya ingin menyampaikan ini materi pembelajaran ini barangkali nanti bisa kita bangun bersama-sama dengan teman-teman agar nanti sekolah ini ke depan semakin baik kan itu. Ya diizinkan oleh kepala sekolah ya baru Bapak Ibu melaksanakan workshop itu menyampaikan mungkin pas workshop barangkali nanti kepala sekolah ingin juga nimbrung sana ingin menyampaikan tambah bagus kan itu. Nah, seperti itulah. Jadi memang intinya itu di samping Bapak Ibu sebagai calon pengawas itu tujuannya juga ingin membangun sekolah itu mana di sisi yang kurang baik itu bisa kita bangun melalui workshop itu nanti sehingga kita bisa membangun ingin memperbaiki kekurangannya itu. Mungkin setelah workshop diadakan penilaian terhadap perangkat mengajar itu, RPP-nya apa diperiksa gitu Pak ya. Iya, gitu. Ya, barangkali yang lain monggo. Ya Pak, Assalamualaikum. Saya mau bertanya lagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di nilai AKPK Pak ya. Ya. Itu saya ada nilai yang 100 itu kompetensi kepribadian sama sosial. Yang kurangnya itu di supervisi Pak. Oh iya. Yang nilai kurangnya di supervisi. Ya. Nah kira-kira itu langkah apa yang harus saya lakukan Pak dalam kegiatan ini? Ya Pak, terima kasih. Ya nanti ya betul. Supervisi nanti akan dilaksanakan di sekolah magang itu ya. Nah itu. Jadi jadi Pak Yana nanti mungkin sosialisasi ke kepala sekolah dulu. Istilahnya itu pertama itu yang dihadapi itu harus ke kepala sekolah dulu. Istilahnya permisi. Permisi ke kepala sekolah. Sampaikan apa tujuannya. Pak, saya itu diklat calon pengawas. Nah, ini tugas saya itu dari atasan dari ya katakan dari panitia diklat itu saya harus melaksanakan ini supervisi ke sekolah magang.
Nanti supervisi apa? Supervisi apa masalah akademik barangkali ya, ke pembelajaran. Nah ini mungkin nanti kepala sekolah mengizinkan. Oh ya silakan kan itu. Nah, sehingga kalau gitu saya ingin ketemu wakase kurikulumnya barangkali Pak. Atau biasanya kepala sekolah langsung manggil wakase kurikulum gitu. Ya langsung Bapak dari SMA ya, SMA. Nah, biar gitu. Jadi kalau ada tamu itu seperti itu biasanya terus yang terkait itu dengan tugas Bapak itu tujuannya kan mau supervisi akademik sehingga terkait dengan wakase kurikulum. Biasanya gitu. Kalau dulu saya kepala sekolah juga gitu. Saya panggil wakase kurikulum saya. Nah, ini tolong dilayani Pak Yana ini kan itu. Nah, terus banyak langsung bisa ngomong-ngomong dengan wakase kurikulum. Nah, Pak, saya itu dapat tugas gini dari tim, katakan dari panitia pelatihan diklat Cawas ini. Nah, saya dapat tugas ini untuk supervisi kelas, mungkin supervisi kelas masalah pembelajaran, masalah kurikulum mungkin. Nah, ini juga disampaikan sehingga wakase kurikulumnya mungkin akan tanggap, dia akan menyiapkan waktunya kan itu. Ini. Mungkin bisa jadi yang terkait dengan itu ditanya juga oleh wakase kurikulumnya. Apa ini perlu Bapak melaksanakan workshop dengan Bapak Ibu guru untuk membuat perangkat mengajar? Nah itu. Oh iya siap, enggak apa-apa. Nah itu. Nah, berarti besok atau kapan yang waktu yang disiapkan oleh sekolah itu untuk melaksanakan workshop, enggak apa-apa kita laksanakan workshop di sekolah magang. Disampaikan pembelajar cara membuat perangkat mengajar itu. Nah, untuk membuat otomatis itu silabus, RPP dan seterusnya itu ya, untuk membuat perangkat mengajar itu disampaikan semuanya. Nah, ini mungkin di diklat Bapak itu mungkin sudah ada modul tentang supervisi akademik. Nah, itu bisa disampaikan. Nah, itu. Mungkin di share saya itu barangkali itu ada. Nah, itu bisa dipakai juga untuk acuan bisa diambil sebagian bisa. Nah, itu. Yeah. Jadi yang jelas itu harus yang dihadapi pertama kepala sekolah. Ya harus pertama jangan terus langsung nyelonong ke gurunya, tersinggung kepala sekolahnya nanti. Nah, itu. Izin dulu Pak ya. Harus izin dulu. Betul. Pertama harus datangi ke kepala sekolah. Izin. Pak, saya itu dapat tugas gini disampaikan. Nah, ini. Biasanya kalau saya dari kepala sekolah dulu, langsung saya panggil yang terkait. Nah, saya manggil wakase kurikulumnya. Nah, tolong ini ada Pak Yana datang ini mau menyampaikan ini. Nah, sehingga Pak Yana nanti akan omong-omongan akan wawancara dengan wakase kurikulum. Nah, itu nanti barangkali ditawari barangkali butuh workshop dulu Pak untuk menyampaikan workshop ke Bapak Ibu guru. Nah, itu ya monggo mari kita laksanakan sehingga kita melaksanakan workshop itu di sekolah magang itu. Nah, sehingga nanti Pak Yani bisa sharing di sana, bisa tanya jawab dengan banyak guru, gitu. Jadi ini pengalaman saya gini, ini ada yang sehingga akan tambah ilmunya dari sekolah magang itu juga bisa menyampaikan hasil workshop itu. Nah, itu. Setelah itu kalau sudah selesai disampaikan, baru kita ini saya ingin ini buktinya, hasilnya. Nah, itu. Barangkali besok atau lusa saya ingin tahu, jangan meriksa dari bacaan itu. Saya ingin tahu hasilnya perangkat mengajar yang Bapak Ibu buat kan itu. Nah, gitu. Nah, mungkin terus 2 hari lagi atau 3 hari lagi Bapak Ibu datang, Pak Yana datang ke sekolah itu melihat perangkatnya, dinilai pakai instrumen, Nah, dinilai ada mulai dari buku 1, kata kurikulum, buku 2, terus buku 3 itu tentang perangkat mengajar itu RPP dilihat di RPP-nya itu ada enggak program tahunan, ada program semester,
ada apa itu jadwal, ada kalender ya, dilihat semua. Nah itu tidak terasa itu menilai. Nah itu padahal tadi ngomongnya tidak menilai, kita itu ingin tahu sih hasilnya. Bapak Ibu di dalam workshop ini kan itu. Nah itu jadi awalnya kita ngomongnya itu hanya ingin tahu hasilnya saja, ingin tahu apa itu hasil. Tapi tidak terasa kita melakukan penilaian kinerja guru juga. Nah itu juga menilai perangkat mengajarnya Bapak Ibu. Nah itu. Ya, nah, seperti itulah langkahnya. Nah sehingga nanti mungkin Bapak Ibu melaksanakan di sekolah magang bisa jadi tidak 1-2 hari, bisa jadi akan berjalan 1 minggu kan itu. Nah, 1 minggu, tapi bisa selesai runtut itu loh ya. Runtutnya itu mulai dari sosialisasi ke Bapak Kepala Sekolah, ketemu dengan Bapak Ibu Wakasek, terus besoknya itu melaksanakan workshop ya. Enggak, maksud besok itu atau 2 hari, 3 hari lagi boleh ya. Nah itu kita melaksanakan workshop. Oke, setelah itu kita periksa, kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya, pakai instrumen, bawa instrumen ya itu. Nah, itu. Nah, ternyata sudah bisa membuat perangkat mengajar Bapak Ibu guru sekolah magang. Sambil Bapak Ibu juga belajar di sana, belajar itu tadi. Nah, belajar supervisi akademik itu. Nah, seperti itulah. Jadi urutannya itu tidak terasa sudah terlaksanakan supervisi akademik. Nah, itu. Nah, seperti itu. Ya. Ya, Pak, saya mau tanya lagi nih, ada 2 pertanyaan lagi. Ya. Mengenai yang Bapak share itu ada proposal kegiatan. Itu yang Bapak share itu di grup. Saya lihat ada proposal kegiatan, bentuknya misalkan kegiatan workshop, terus mengundang narasumber, biaya dan lain sebagainya. Nah, itu hanya dalam bentuk proposal saja, Pak, atau tidak usah sampai dilaksanakan gitu, bentuk proposalnya aja? Iya, betul. Jadi proposal saja. Nanti kalau nanti dilaksanakan sekolah magang, terus proposal itu dilaksanakan betul, butuh biaya nanti jadinya kan itu. Ya bisa kalau memang pas kebetulan saat itu sekolah itu memang butuh melaksanakan workshop, memang betul bisa jadi didanai. Nah itu bisa jadi memang sekolah itu butuh. Nah itu betul. Saya dulu pernah waktu jadi kepala sekolah itu ada yang calon pengawas itu magang di sekolah yang saya pimpin waktu itu, saya kepala sekolah. Nah, jadi pas diklat itu kita memang butuh workshop kan itu. Nah, sehingga pas ada diklat calon pengawas itu melaksanakan, nah sehingga ya saya belikan konsumsinya, saya belikan kue kan itu. Nah, maksudnya itu kita biayai waktu itu. Nah, termasuk bayar narasumber mungkin, Pak ya? Iya, bisa. Pak narasumbernya itu ya pengawas senior saja lah, tidak usah nganu. Oh, iya. Kalau misalkan barangkali mau mendatangkan dari dinas, katakan kepala dinas, ya saya pikir kalau kepala dinas itu urusannya kepala sekolah, sebenarnya itu dari pengawas senior itu sudah cukup, ilmunya sudah untuk memimpin workshop itu sudah cukup ya. Nah, tapi kalau memang barangkali ada pembukaan yang dibuka oleh kepala dinas, nah tidak apa-apa, mungkin transportnya kan ditanggung sekolah itu ya. Nah, itu. Nah, barangkali seperti itu ya tidak apa-apa. Ya Pak, itu hanya mungkin contoh pembuatan proposal aja kali Pak ya, proposal kegiatan maksudnya Pak ya. Iya, contoh pembuatan proposal. Jadi tidak dilaksanakan betul masalah dana itu, masalah nanti calon pengawas mau mendanai seperti itu. Kan enggak, iya. Nah, enggak mungkin, itu sekolahan yang danai. Kalau memang itu pas kebetulan seperti itu, saya pernah. Nah, seperti itu. Nah, kejadian seperti itu pas ada diklat calon pengawas itu, ternyata memang sini butuh melaksanakan workshop. Nah, jadi gitu. Jadi enak diklat pengawas tadi bisa mendengarkan narasumber yang dari pengawas senior tadi. Nah, itu. Jadi sama dengan belajar ke pengawas senior kan itu. Nah, jadi pengawas senior yang memberikan materi, nanti yang calon pengawas itu juga
memberikan materi yang kedua gitu juga. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Ya Pak, Pak Mentor, ini saya satu lagi pertanyaan Ya. mengenai pembuatan PTS, penelitian tindakan sekolah. Ya. Nah, ini kan kita harus membuat PTS juga Pak ya. Ya. Nah, itu PTS itu apakah kita bikin terserah masing-masing cawas atau disesuaikan dengan masalah utama yang pernah kita bikin di OJT 1, Pak. Misalkan ada identitas seperti saya, masalah utamanya adalah kegiatan belajar mengajar kurang maksimal karena etos kerja guru masih rendah. Nah, Ya. itu apakah dihubungkan dengan masalah itu Pak, PTS-nya Pak? Iya, betul. Bukan, Pak ya. Sehingga Ya, nanti judulnya ya saya buat seperti begini Pak, upaya peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah, begitu kira-kira? Iya, itu sudah masuk. Itu Bapak konsultasikan dengan dengan pembimbing, dengan apa? Ya, itu sudah masuk, itu bisa. Bisa nyambung Pak ya? Bisa nyambung. Ya. Ya. Nah, itu. Nanti dikonsultasikan, ya setuju, berarti melaksanakan sudah. Dan nanti kalau isinya itu bisa carikan yang lain kan bisa. Nanti yang sudah saya set di bab 1, 2, 3 mungkin ada bab yang itu yang sesuai, Pak. Ya, disesuaikan lah, tinggal ngatur itu. Yang penting judulnya sudah masuk itu. Masuk, ya. Ya, terima kasih Pak Mentor ya. Terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain barangkali ada pertanyaan lagi. Yang lain sudah tidak ada? Kalau tidak ada, barangkali cukup. Nanti kapan lagi kita ketemu lagi, ya? Kan masih tinggal 3 ya. Komentar. Iya. Oh iya. Komentar. Ya, Pak Lutfi, silakan. Pak Lutfi. Ini ya saya di AKPK itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya isi gitu Pak Mentor. Misalkan di sosial saya ngisinya 4 semua, tapi kok nilainya 60 gitu. Apa kita memakai yang di AKPK yang di-share aja kali ya? Begitu ya, Pak Mentor ya? Iya. Jadi dipilih kompetensi yang terendah di AKPK itu, ya. Nah, jadi yang ya, misalkan kompetensi paling nilai sosial saya itu kan cuma hanya 60 berapa, padahal saya ngisinya mampu semua gitu. Tapi di nilai yang di-share itu kita nilainya enggak nyampe 80, tapi kita ngisinya 4. Kalau kepribadian sosial kan kita mampu gitu. Tapi tidak berpengaruh ya Pak Mentor ya itu AKPK ya, itu. Oh iya, enggak apa-apa, yang penting kan masih kelompok yang rendah ya, kelompok itu. Tadi yang kelompok yang maksudnya itu kompetensi yang tinggi kan tidak dilaksanakan, ya. Yang dilaksanakan yang maksudnya itu kompetensi yang rendah itu, yang Pak Lutfi mau bangun di sekolah magang itu ya. Nah, itu mau melaksanakan sekolah magang itu. Ya enggak apa-apa. Jadi yang penting itu termasuk yang rendah, yang pilihannya Pak Lutfi gitu loh. Iya. Iya gitu. Siap Pak Mentor, siap. Iya. Tanya lagi Pak Mentor. Iya, Pak Satu terakhir. Apong. Ya, terakhir Bu Apong. Sebelum sholat. Iya, Bu Apong. Iya Pak, kan misalnya di nilai AKPK misalnya ada 2 nih, AKPK itu dua-duanya atau apakah nilai satu Pak? Ya, dipilih salah satu saja Bu. Dipilih salah satu yang Ibu mantap untuk membangun itu. Dipilih salah satu saja. Yang kira-kira mana yang mantap untuk Ibu dilaksanakan, ya itu salah satu saja. Sudah cukup, sudah. Kan gitu. masih itu. Jadi nggak mesti semuanya gitu, salah satu ya Pak.
salah satu saja. Kan tujuannya itu ibu itu belajar untuk membangun dari kompetensi yang kurang tadi kan itu. Nah, gitu. Iya. Jadi itu kan bisa Ya. besok kan dilaksanakan kalau ibu sudah jadi pengawas betul kan seperti itulah caranya membangun kompetensi yang rendah itu kan tujuannya kan itu. Iya Pak, iya. Nah, kita belajar membangun untuk kompetensi yang rendah itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Mentor atas arahan dan bimbingannya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi saya khususnya, umumnya bagi sekolah induk dan di sekolah magang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Apong. Yang lainnya barangkali sudah cukup ya? Pak, atau ada tambahan? Maaf Pak. Oh iya, ya, Pak. Saya itu ya, SKPK, untuk nilai SKPK saya itu kan 75 banyaknya Pak, kecuali kepribadian udah 90 lebih. Nah itu untuk memilihnya, kalau yang lain tuh memilih yang paling lemah. Nah saya milih yang mana ya Pak? 75 tuh gimana? Nah, iya. Berarti lemah semua itu ya. Berarti busunya memang pinter berarti ya kan itu. Ada yang 100 apa-apa. Ada yang 100. Oh, ada yang 100, nggak ada yang 100. Ada yang 100 iya. Ada yang 100 yang lain. Nggak ada, saya juga nggak ada yang 100 Bu. Saya ada 100 juga. Ada 2 saya 100. Saya ada 2 yang 100. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa dipilih salah satu sudah menurut Ibu mana yang paling mantep tapi jangan yang 100 ya yang dipilih ya. Itu kalau yang 100 semua gimana Bu Joya? Ya misalkan ya kejadian itu 100 semua ya misalkan itu ya enggak apa-apa dipilih salah satu yang mana maksudnya itu kita laksanakan kan itu. Nah gitu aja. Jadi yang penting itu tujuannya itu ya untuk menambah ilmu lah untuk melaksanakan magang di sana itu untuk menambah ilmu. Terserah dipilih mana kan itu. Kalau ada 100 semua misalkan 100 semua ya dipilih salah satu. Tapi kalau misalkan itu ada 75-nya, nah ya dipilih yang 75 itu mana kan itu. Yang 100 kamu berarti kan sudah paham, sudah pinter tentang kompetensi itu kan itu, Pak. Nah, gitu. Hebat. Ya, hebat memang. Ya. Memang Hebat usahanya ya. Usahanya hebat, betul. Iya. Memang ya gitu Bu ya. Iya Pak. Jadi pokoknya dipilih mana yang dipilih salah satu yang mantap lah buat Ibu kira-kira di mana yang perlu kita kembangkan kan itu. Iya Pak. Biasanya di sekolah magang itu lain, beda dengan di sekolah induk itu. Beda mungkin itu ya untuk karena itu barangkali pengelolaannya itu beda sehingga bisa kita belajar di sana gitu. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya sudah. Ya terima kasih busanya ya. Selamat belajar. Alhamdulillah. Busanya ya. Ya terima kasih Pak. Bagaimana Bapak Ibu bisa Bisa Pak. Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas. Ya sudah. Ya nanti kalau memang ada apa yang perlu ditanyakan di share di grup ya. Tanya enggak apa-apa. Apa masalah yang kurang yang enggak bisa dibicarakan. Barangkali nanti kalau 1 hari 2 hari kan bisa lewat WA di grup WA. Kalau nanti kalau sudah katakan 1 minggu sudah waktunya pertemuan ya kita melaksanakan pertemuan yang ketiga ya, pendampingan yang ketiga itu. Kalau dalam 1 hari 2 hari kan nggak mungkin kita melaksanakan ya, kita WA saja. Pak ini saya butuh ini nanti barangkali kita carikan ini untuk pertimbangan kan itu. Mungkin share-sharean saya itu bisa dipakai untuk referensi, untuk bandingan kan itu. Untuk bandingan. Tapi bukan untuk jawaban ya itu. Tapi kalau memang itu pas ada yang pas untuk jawaban ya monggo, tapi yang jelas itu hanya untuk referensi, untuk pertimbangan saja ya. Nah itu. Itu Bapak Ibu ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya. Sudah ada pertanyaan ya? Pak Yono, saya hanya usul kita kan OJT 2 ada 5 kali pertemuan Pak ya. Ini
baru pertemuan kedua. Ya, Nanti ada Iya. 3 kali lagi. Bagaimana kalau saya usul nanti seminggu sekali aja tiap hari Jumat, Pak, supaya pas gitu. Oh, iya gitu enggak apa-apa. Yang 3 Ya, kali boleh. lagi, ya. Pas Jadi pas waktunya nanti. Ya, pas punya. Ya, Jadi enggak setiap apa-apa. Jumat aja, Pak ya. Tiap hari Siap, Jumat ya. siap. Ya, gitu boleh. Ada 3 Jam kali 3, lagi. jam 3 ya, jam 3. Jam 3 Ya, ya. betul jam 3 ya. Siap. Setiap hari Jumat jam 3 ya. Ya. Oh Ya, Pak Mentor. Ya, bagus. Nanti kalau sudah dekat kita koordinasi, barangkali ada yang repot hari Jumat, hari Kamisnya saja. Oh, boleh kan itu ya? Siap, siap. Ya. Ya. Yang jelas pasnya itu hari Jumat. Nanti mungkin sudah dekat, sudah hari Rebo, hari Jumat itu ternyata ada kegiatan ini. Oh, dimajukan Kamis atau dimundurkan jadi Sabtu. Nah, boleh ya. Nah, itu. Yang jelas sementara ini kita tentukan Jumat ya. Ya. Ya, baik, Ya, Pak. Pak Mentor ya. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya di grup Banten ini ya. Semoga Ya, Pak Bapak Mentor. Ibu sukses semuanya dan sehat-sehat Amin. selalu ya. Amin. Saya Amin. mohon maaf apabila ada kekhilafan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Mentor. Ya, terima kasih ya. Saya share dulu ya. Saya keluar dulu. Yang lain jangan dulu keluar ya. Ya. Ya, silakan. Gimana rencana hari Rabu ya? Jadi ya. Hari Rabu ya. Ya, Jadi Insya Ya, Bu insya Allah, Apong. insya Allah. di Ya, sekolah insya Allah. Bu Sonya Awal. jadinya. Bu Joya. Khususnya. Pak Wahyono dekat ya, Ya. Bu Joya? Ya, dekat. jauh. Oh iya. Hah? Ya, tapi Wah, jauh mulu. Daripada ke Maja 2, kecuali traktor ya. Benar, Mendingan Iya. ke Lego. Itu buat P3K. Tuan rumah nyiapin konsumsi ya, tuan rumah ya. Berarti konsumsi ya? Mendingan Kalau ke tidak, Lego. gitu ya. masing-masing bawa. Saya bawa aqua gelas 5. Oh gitu. Pak Yana bawa salak 5. Iya. Pak Wahyono bawa apa? Yang 5 aja. Saya bawa jeruk 5. Iya, Bu Apong bawa Roma 5. Itu gimana? Udah ya? Tuan rumah udah siap belum? Siap ya, hari Sabtu.